Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada di rumah-Mu pada hari ini. Kami rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian kami akan menyenangkan Tuhan. Dan Engkau hadir. Engkau Allah yang bertatas puji-pujian umat-Mu. Dan kehadiran-Mu ini sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pertolongan, sumber jawaban bagi setiap kami. Hati kami limpah dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, beracara baik kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak bangkit berdiri saudara, kita terus memuji Tuhan. Kita terus arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, Dia hadir di sini. Amin. Ya. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, Dia hadir. Haleluya. Hadir di sini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Yesusku,
kita masuk tahta sucinya. Haleluya. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji ya Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukur sebab Dia baik. Haleluya. Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Tidak ada yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, luar biasa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Ajaib. Mari terus arahkan hatimu. Sembah Dia. Dia Raja segala raja. Dia layak terima penyembahan kita. Dia layak terima pujian kita. Dia layak terima pengagungan kita. Haleluya. Tidak ada yang sama yang seperti Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk Tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus.
puji Dia. Haleluya. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari jemaat sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Nya. Buat segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia Tuhan kita. Dia sungguh baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Dia pencipta segalanya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Ya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Yang terbaik pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari nantikan janji Allah digenapi. Mari harapkan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya.
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari jemaat Tuhan kita bangun diri dalam pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya yang terbaik jadi bagian kami, yang berharap, yang setia kepada Tuhan. Nantikan janji Allah diingat di dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, ya, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terbaik Engkau sediakan. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bahagia menjadi umat kepunyaan-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ketika firman Tuhan itu kami dengar, itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Ketika firman Tuhan itu kami dengar, itu mengubahkan hidup kami. Setiap janji-janji firman-Mu itu Tuhan, kami boleh melihat akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu kecewa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, yang mengatasi segala-galanya. Dan bila kami terus menanti-nantikan Tuhan, bila kami terus berharap kepada Tuhan, sebab kami boleh melihat yang terbaik itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, isi kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami tinggal dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang mau menjadi pelaku firman-Nya.
Tema khotbah hari ini, Minggu 10 Januari 2021, masalah bukan salah. Masalah bukan salah. Kita bertanya, apa artinya masalah bukan salah? Apa itu masalah? Mengapa masalah bukan salah? Dan apa yang diterima jika seseorang mengalami masalah? Mari kita lihat lebih dulu arti kata masalah. Masalah adalah persoalan. Persoalan. Masalah bisa timbul karena yang pertama, kesalahan orang itu sendiri. Lalu yang kedua, bukan karena kesalahannya. Jadi masalah bisa timbul karena kesalahan orang itu sendiri dan bukan karena kesalahan orang itu sendiri. Nah, kenapa bukan salah? Masalah bisa terjadi karena seseorang salah melangkah atau salah bertindak. Jadi masalah itu bukan salah. Yang salah adalah orang itu sendiri yang salah melangkah. Jadi masalah itu bukan salah. Yang salah adalah orang itu sendiri yang salah melangkah. Tapi masalah bisa terjadi yang pertama karena kesalahan orang itu sendiri dan yang kedua bukan karena kesalahan orang itu. Lalu apa yang diterima jika seseorang mengalami masalah? Apa yang orang terima? Maka yang muncul adalah bermacam-macam sikap jika seseorang alami masalah. Ada perasaan sedih, gelisah, takut, gemetar, menangis, kecewa, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang putus asa. Nah, kita mengerti setiap orang hidup pasti hadapi masalah. Orang bangun tidur sudah diperhadapkan dengan masalah. Orang bekerja ada masalah. Orang beraktivitas juga hadapi masalah. Bisa karena kesalahan orang itu sendiri dalam mengambil keputusan atau salah dia melangkah. Atau bisa orang lain yang menciptakan masalah bagi dia. Jadi masalah itu bisa merambah kemana-mana. Lalu sekarang kita melihat siapa kita. Kalau semua orang pasti hadapi masalah, lalu siapa kita? Sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah miliknya Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sejak kita percaya Yesus, maka kita adalah miliknya. Dan Tuhan sendiri berjanji, dia berkata dalam firman-Nya dalam Sakaria 2 ayat yang ke-8b, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Ini Tuhan yang berkata. Lalu dia juga berkata dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya Tuhan, dan tidak ada yang terlindung dalam diri kita apa yang sedang kita hadapi. Dan dia berkata bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Jadi dia melindungi kita. Dan kapan itu? Sejak kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti setiap masalah apapun, setiap persoalan apapun yang bersinggungan dengan kita, yang bersinggungan dengan orang percaya, yang bersinggungan dengan anak-anak Tuhan, pasti sepengetahuan Tuhan. Amin. Pasti sepengetahuan Tuhan. Berarti Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh kita, oleh anak-anaknya. Sebab kita ini adalah bagiannya Tuhan. Tuhan kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, kadang Tuhan izinkan, sekali lagi. Kadang Tuhan izinkan sebuah masalah terjadi dalam hidup orang percaya agar kadar kerohaniannya makin meningkat. Nah, di sini kita bisa mengerti. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas diri orang percaya, Tuhan memiliki maksud atau tujuan
supaya kadar iman orang percaya, kadar iman kita, kadar iman anak-anak Tuhan itu makin meningkat. Di hari-hari dunia semakin merosot, tapi anak-anak Tuhan harus makin meningkat. Jadi tidak semua masalah itu salah. Ada tujuan di balik masalah yang orang percaya alami. Jadi kalau masalah itu datang karena Tuhan yang mengizinkan dan bukan karena kesalahan orang itu, maka Allah punya tujuan di balik masalah yang sedang orang itu hadapi. Allah ingin mengembangkan karakter orang tersebut. Karakter rohaninya Allah ingin orang itu berkembang. Melalui persoalan yang Allah izinkan. Jadi justru dengan diizinkannya masalah menimpa seseorang, maka karakter rohani orang itu akan terus bertumbuh, terus berkembang, meningkat, dan tidak mudah dimatikan oleh masalah yang ia sedang hadapi. Dari sini kita bisa mengerti, berarti ada banyak orang yang dimatikan dengan masalah yang dia hadapi. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, als orang yang percaya yang mau terus jadi pelaku firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan ingin kerohanian kita bertumbuh, berkembang, dan tidak mudah dimatikan oleh masalah yang sedang kita alami. Kita tahu ada banyak orang kan yang dimatikan oleh masalah, persoalan, kecewa, marah, lalu mundur dari Tuhan. Sekarang kita mengerti, kalau kita ini setiap persoalan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, berarti Tuhan itu adalah pemegang kendali tertinggi. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia pemegang kendali tertinggi dalam hidup seseorang. Apa artinya Allah pemegang kendali yang tertinggi? Apapun penyebabnya. Nah, sampai di sini saudara garis bawahi. Apapun penyebabnya. Baik masalah itu karena saudara salah melangkah. Atau seseorang salah melangkah, atau orang lain yang membuat masalah bagi saudara. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, apapun penyebabnya, tidak ada masalah yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan, karena Dia adalah pemegang kendali dalam hidup kita. Sekali lagi, sejak kapan? Sejak kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jelas segala sesuatu yang terjadi atas anak-anak Tuhan sudah melalui filternya Tuhan. Dan Allah akan rubah, Allah dapat menggunakannya bagi kebaikan kita. Mari kita lihat ayat pokok kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah punya rencana, dan rencana Allah ingin itu terjadi dalam hidup orang percaya. Maka dikatakan dalam kitab Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita alami, Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita menyadari dan kita mau dekat dengan Tuhan, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tetap harus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang sedang menimpa kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti cara Tuhan bekerja. Jadi tidak ada masalah tanpa seizin Tuhan. Amin. Tidak ada masalah tanpa seizin Tuhan. Amin. Tanpa seizin Tuhan tidak ada masalah yang bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Kita lihat contoh Ayub. Ayub 1 ayat 10 berkata begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi waktu Tuhan lihat
iblis lewat, Tuhan tanya, engkau tahu hambaku Ayub? Tuhan bangga dengan Ayub. Iblis berkata, ya pasti dia menyembah engkau. Kalau engkau pagari dia. Jadi iblis tahu bahwa orang percaya itu dipagari oleh Tuhan. Karena itu jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis tahu dan jangan mau ditipu oleh iblis. Kita tahu bahwa kita dipagari oleh Tuhan. Setiap orang percaya itu hidupnya dipagari oleh Tuhan. Haleluya. Ya pagari hidup kita. Dia sedang memagari kita, dia lindungi kita. Artinya dia menjaga kita. Maksudnya tidak ada masalah yang bisa terjadi atas anak-anaknya sekali lagi tanpa seizin Tuhan. Tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita baca terus kisah Ayub dalam ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan tetap pegang Ayub. Tuhan berkata, nah sekarang ada dalam tanganmu. Segala yang dipunyainya. Hanya jangan engkau ulurkan tangannya terhadap dirinya. Keselamatannya dia pegang. Jadi apapun yang dialami anak-anak Tuhan, jangan mundur. Sebab engkau tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin terjadi atas diri Ayub. Siapa Ayub? Kita lihat pasal 1 ayat 1 kitab Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub itu saleh, jujur, takut Allah dan menjauhi kejahatan. Dia takut Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Tapi kenapa dia alami masalah? Kenapa dia alami persoalan? Kita baca terus Ayub 1 ayat 14 sampai 15. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub mendengar berita yang mengejutkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, sekujur tubuhnya penuh dengan borok. Lalu kita bertanya, siapa yang salah? Firman Allah berkatakan Ayub seorang yang takut Tuhan, yang tulus, yang saleh. Siapa yang salah? Ayub tidak salah. Lalu siapa yang salah? Tuhan juga tidak pernah salah. Awalnya Ayub tidak mengerti. Kenapa ia saleh dan takut Tuhan kok alami masalah? Kenapa dia yang sujud sama Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan kok alami masalah? Sering perkataan ini, kalimat ini terucap dari diri orang-orang percaya. Tuhan, aku setia, aku berbakti, aku ibadah, aku lakukan semua. Kenapa aku alami seperti ini? Orang yang tidak mengerti cara Allah bekerja, pasti yang muncul adalah pembenaran dan pembelaan diri. Dan itu ada pada Ayub. Pasal 13 ayat 18 kita baca. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Ayub punya keyakinan bahwa dia tidak salah, dia benar. Karena dia memang orang yang saleh, yang takut Tuhan. Maka dia berkata, ketahuilah aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Ini Ayub ucapkan kepada sahabat-sahabatnya. Ada sahabat-sahabatnya yang mencela Ayub. Apakah Ayub salah? Ayub tidak salah. Yang dikatakan Ayub itu benar. Dia tidak melakukan kejahatan. Kita baca tadi dikatakan firman Tuhan berkata ada seorang laki-laki di tanah Uz. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Hanya ucapan-ucapannya, sekali lagi. Hanya
kata-katanya, hanya perkataan-perkataan yang membela dirinya itulah yang Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan tidak butuh pembelaan kita terhadap diri kita. Yang Tuhan mau, kita menantikan pembelaan Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau, kita menantikan pembelaan Tuhan. Jadi Ayub berkata begitu karena dia membela dirinya. Yang Tuhan mau, Ayub tahu bahwa Tuhan tidak sedang menghukum dirinya. Tapi Tuhan mengizinkan apa yang dia alami untuk menarik dirinya lebih dekat dengan Tuhan. Dia ingin Ayub lebih dekat dengan dirinya, dengan diri Tuhan. Tuhan juga ingin kita lebih dekat dengan Dia. Jadi Tuhan tidak mau Ayub keluar pembelaan dirinya. Apapun yang dia dengar dari sahabat-sahabatnya yang mencela, mengkritik dia, yang Tuhan mau Ayub mengerti bahwa Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam dirinya. Untuk apa? Untuk menarik Ayub lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang alami sesuatu, ingat, Tuhan ingin engkau dekat dengan Tuhan. Jangan jauh, jangan menjauh. Nah kita bertanya, tapi mengapa Ayub membela diri? Karena ucapan-ucapan sahabatnya. Nah dalam pasal yang ke-6 kitab Ayub, disebutkan Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan menyalahkan orang lain jika kita tidak mengerti maksud Tuhan atas diri orang lain. Jangan kita menyalahkan orang lain kalau kita belum mengerti maksud Tuhan atas diri orang lain itu. Jadi perkataan sahabat-sahabat Ayub yang memojokkan dirinya itu salah di mata Tuhan. Dan akhir cerita bagaimana Tuhan memulihkan setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Jadi perkataan-perkataan sahabatnya Ayub yang memojokkan dirinya itu salah di mata Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Ayub membela dirinya. Atau muncul pembenaran dan pembelaan diri. Kita hati-hati dengan ucapan kita. Yang membuat orang lain muncul pembelaan diri karena ucapan yang salah dari orang lain. Orang yang tidak mengerti masalah yang dia alami sedang dipakai Tuhan untuk meningkatkan kadar imannya, maka yang muncul orang itu adalah pembenaran dan pembelaan diri. Coba kita kembali baca Ayub 13 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Muncul pembelaan diri sebab sahabat-sahabatnya yang memulai memojokkan Ayub. Hati-hati dengan ucapan kita. Ayub salah, dia membela diri. Tuhan tidak mau. Tapi sahabat-sahabatnya juga salah. Oleh karena kita mau berhati-hati dengan ucapan-ucapan perkataan kita. Jangan bela dirimu di hadapan katakan manusia. Jangan bela dirimu tapi biarkan Tuhan yang membela dirimu. Jangan menghakimi orang lain. Itu justru akan memperburuk keadaan orang itu. Jadi Ayub dipojokkan sahabatnya, timbul pembelaan dirinya. Dan akhirnya membuat Ayub membela dirinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Ayub merasa tidak berbuat salah. Memang dia tidak salah. Dia orang saleh, orang jujur. Ucapan sahabatnya membuat Ayub timbul pembelaan diri. Sahabatnya salah. Hati-hati dengan perkataan. Membuat orang makin terpuruk. Sampai Ayub sekarang membela perkaranya di hadapan Tuhan. Ayub 13 ayat 3. Ayub 13 ayat 3.
Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Coba lihat ya Ayub. Aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Yang sebenarnya tidak perlu Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Yang tahu Allah pasti pedulikan diri Ayub. Mari kita kembali belajar dengan kisah ini. Kita tahu ada Tuhan yang tahu persoalan kita. Jadi saudara lihat di sini, Ayub mau jelaskan kepada Tuhan bahwa dia tidak salah. Apa Tuhan perlu penjelasan Ayub baru Tuhan tahu? Tidak. Tuhan sudah tahu sebelum Ayub ngomong, Tuhan sudah mengerti. Ayub tidak salah, Ayub benar. Kita lihat Ayub tidak terima dengan apa yang dia alami dan apa yang dituduhkan sahabat-sahabatnya. Maka dia berkata sama Tuhan. Dia mau membela perkaranya. Itu beda kalau orang alami seperti Ayub kemudian dipojokkan sahabatnya, orang lain berkata tidak benar. Lalu seseorang dia datang sama Tuhan. Bukan membela dirinya. Tapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu berbeda. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara lihat di sini. Tidak sedikit orang Kristen juga bersikap seperti Ayub. Tidak terima. Tidak terima dengan perbuatan orang lain. Gak terima, wong aku jelas baik, aku begini. Tidak perlu membela diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang membela kita, amin. Amin. Tuhan yang membela kita, membela saudara dan saya. Mengapa Ayub bisa bersikap seperti itu? Karena Ayub tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang mengizinkan persoalan yang dia alami. Karena dia tidak mengerti. Nah, orang percaya yang tidak mengerti bahwa Tuhan sedang mengizinkan sesuatu dalam dirinya. Maka dia juga bisa bersikap seperti Ayub, pembelaan diri dan membela di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan ucapan Ayub setelah ia mengerti rencana Tuhan. Ayub 42 ayat yang pertama. Kita lihat judul perikopnya, Ayub akui dirinya salah menilai Tuhan. Ayat 3. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Nah, bukankah seringkali orang percaya juga salah menilai Tuhan? Kita marah dengan ucapan perkataan orang lain yang mungkin memojokkan kita, mengata-ngatai kita yang sebenarnya kita tidak perlu marah sama mereka. Coba perhatikan ucapan Ayub selanjutnya dalam ayat 3b. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib. Tanpa pengertian. Artinya apa? Tanpa pengertian firman, jangan sampai orang bicara karena tidak mengerti firman. Maka yang diucapkan adalah yang salah, perkataan yang keliru. Tanpa pengertian, tanpa minta pengertian Tuhan. Karena itu kalau kita alami sesuatu, lebih baik kita diam. Minta pengertian Tuhan. Datang di kaki Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Tunduk dengan cara Allah. Tunduk dengan cara Allah. Jadi kalau kita tidak tahu, lebih baik kita tunduk dengan caranya Tuhan. Jangan salahkan orang lain, apalagi salahkan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen gampang menyalahkan situasi atau kondisi, bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan sampai jadi orang Kristen gampang menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan seseorang hadapi masalah? Yang pertama, Allah pakai masalah untuk menarik seseorang lebih dekat dengan dirinya Tuhan. Jadi Allah pakai masalah untuk menarik kita lebih dekat dengan dirinya. Kita bisa mengerti. Jangan sampai orang alami masalah lalu justru lari dari Tuhan. Tapi Allah bisa pakai untuk menarik diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, agar kita tidak memiliki doa yang dangkal. Orang kalau zona nyaman, semua baik, tidak ada apa-apa. Orang kalau doa ya asal doa. Doa mungkin cuma sebentar. Kalau mau tidur lalu tidur. Tidak ada pergumulan dengan Tuhan.
Tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Cuma asal-asalan doa. Doanya dangkal. Tapi coba kalau orang alami sesuatu persoalan, pasti dia berkat, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Nah Tuhan mau mengingatkan kita. Supaya kita memiliki doa yang tidak dangkal. Dan yang ketiga, agar kita bergantung kepada Tuhan. Persoalan membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, Allah akan merubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Allah akan merubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Contoh yang lain dengan cepat kita lihat Yusuf. Yusuf masuk penjara, kita semua tahu. Dengan ringkas kita lihat pasal 39 Kejadian ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita bertanya, mengapa Allah biarkan Yusuf di penjara? Yang bukan karena kesalahannya. Kita tahu dia difitnah oleh istri tuannya. Lalu dia dipenjarakan oleh tuannya. Bukan karena kesalahannya. Kita bertanya, kenapa Allah biarkan Yusuf? Kenapa Allah biarkan Yusuf di penjara? Yang bukan karena kesalahannya. Kita lihat tidak ada pembelaan diri dari Yusuf. Ternyata di penjara itulah awal Yusuf bisa berada di istana Fir'aun. Sekali lagi. Yusuf bukan kesalahannya di penjara. Pasti orang tidak terima. Tidak ada pembelaan diri Yusuf. Karena melalui pengalamannya. Dia dibenci saudara-saudaranya. Dia kemudian dimasukkan sumur oleh saudaranya. Itu proses pengalaman dia. Lalu dia dijual ke pedagang-pedagang Mesir. Sampailah dia di rumah tuannya. Lalu dia difitnah. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia tahu, dia alami. Si orang yang lebih banyak alami prosesnya Tuhan. Kita lihat tidak ada pembelaan diri. Dan dikatakan di situ Yusuf di penjara selama 2 tahun. 2 tahun. Baru Allah membawa dia ke istana Fir'aun. Dan akhirnya menjadi orang kedua sesudah Fir'aun. Cuma tahtanya saja Fir'aun. Semua yang harus dilakukan melalui Yusuf. Jadi masalah itu bukan salah. Masalah bukan salah, kenapa? Karena masalah bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohani seseorang. Sekali lagi justru karena Yusuf ada di penjara, maka dia bertemu dengan juru minuman raja. Coba kalau dia tidak di penjara, dia tidak akan bertemu. Kalau dia tidak akan bertemu, dia tidak akan mungkin berada di istana Fir'aun. Kejadian 41 ayat 9, 13, 14. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya. Dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 13 dan 14. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Saudara, singkat kisah bagaimana Yusuf di penjara, lalu bertemu dengan juru minuman raja yang dipenjarakan karena kesalahannya. Bersama dengan juru makanan raja. Dan kita lihat juru makan itu kemudian dia digantung. Lalu Yusuf dikembalikan lagi sesuai dengan arti mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Maka dia teringat. Ada orang yang mengartikan mimpiku. Lalu dia bilang sama Fir'aun. Dia bilang, aku harus menjelaskan kesalahanku yang dahulu. Lalu Fir'aun memanggil Yusuf. Yusuf keluar dari penjara. Dia berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Tuhan beri hikmat kepada Yusuf. Dan dia mampu mengartikan mimpi raja. Sehingga Mesir terhindar dari kelaparan. Lalu Fir'aun mengangkat Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Kita baca Kejadian 41 ayat 39 mulai. Kata Fir'aun kepada Yusuf,
Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Masalah di rumah Tuhan jadi berkat bagi Yusuf. Apa masalah salah? Tidak. Yang salah adalah saudara-saudara Yusuf yang membuat masalah. Jadi sudah bisa lihat di sini. Apapun yang saudara Yusuf lakukan terhadap Yusuf, Yusuf taat sama Tuhan, maka Tuhan mampu merubahnya jadi berkat bagi Yusuf. Kita punya pengertian begini. Saudara-saudara Yusuf benci sama Yusuf. Kemudian dimasukkan sumur, dijual. Itu artinya Yusuf harus pergi dari hidup saudara-saudaranya. Dengan kata lain itu bahwa Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Yusuf pergi jauh sampai di penjara. Akhirnya jadi orang kedua di Mesir. Sekarang Tuhan balik. Waktu Yakub dengar orang tua Yusuf bahwa kelimpahan ada di Mesir. Yakub suruh anak-anaknya, saudara-saudaranya, 10 orang pergi. Pergi kemana? Pergi ke Mesir, beli gandum. Tapi beli kepada siapa? Kepada Yusuf, saudara tahu. Tidak perlu balas. Orang lain tidak suka menyingkirkan engkau. Dia akan datang kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kisah, kita dengan cepat. Ada 2 contoh saya mau kesampaikan. Yang ketiga Daniel. Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa, kita tahu. Tapi mengapa Daniel dilemparkan ke dalam gua singa tanpa salah? Apa Tuhan tidak sanggup melepaskan Daniel? Supaya dia tidak dilempar ke dalam gua singa? Allah sanggup. Tapi kenapa kok tetap dibiarkan dan Allah tidak mencegah? Ternyata Tuhan pakai Daniel. Supaya Raja Darius dan rakyatnya percaya kepada Allah yang hidup. Bukankah Allah punya tujuan dengan apa yang dialami oleh Daniel? Satu ayat dalam Daniel 6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Raja kafir, dia percaya Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Dan semua orang pada waktu itu harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dikatakan Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaan tidak akan berakhir. Artinya kekal. Kalau Darius tahu. Karena apa yang dialami oleh Daniel. Kita juga harus tahu apa yang Tuhan izinkan kita alami. Bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita lihat Sadrah dan kawan-kawan. Sadrah, Mesa, Abednego dilempar ke dalam dapur api. Kita bertanya, apa Tuhan tidak sanggup supaya mereka tidak dilempar ke dalam dapur api? Ya Allah tentu sanggup. Tapi kenapa tetap mereka dibiarkan dilempar ke dalam dapur api? Bukan karena kesalahannya, tapi karena imannya kepada Tuhan. Ternyata Allah memakai mereka untuk mempertobatkan banyak orang. Satu ayat lihat dalam Daniel 3 ayat 29. Sebab itu aku, Raja Nebukadnezar, mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sebagaimana Daniel, singa-singa mulutnya dikatupkan oleh Tuhan. Tidak menerkam Daniel. Daniel diselamatkan. Begitu juga dengan Sadrah, Mesa dan Abednego. Api tidak menghanguskan mereka. Bahkan pakaiannya pun rambutnya tidak berbau. Hangus tidak. Bahkan ada 4 seperti anak dewa.
Yesus yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dan dia berkata, mengeluarkan perintah, bahwa semua bangsa, suku, bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Apakah Allah salah? Allah tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah dan tidak dapat salah. Karena dia adalah Allah pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita. Mereka alami masalah supaya mereka dekat dengan Tuhan. Kita diizinkan alami masalah supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang mereka alami. Juga dengan apa yang kita alami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Masalah tidak salah, justru membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Justru membuat kita juga bergantung kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Justru membuat kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bukan untuk mendatangkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginannya. Tapi sesuai dengan keinginannya. Dia Allah yang mengerti. Dia mengerti yang terbaik untuk kita. Dia mengerti yang terbaik untuk saudara dan saya. Dialah perancang agung, dialah pemegang kendali di balik segala sesuatu. Ada rencana Allah dan tidak pernah salah. Sebab dia Tuhan. Allah turut bekerja. Mendatang kebaikan bagi kita. Apapun yang Allah izinkan kita alami. Pasti ada tujuan yang benar untuk kebaikan kita. Dia ingin supaya menarik kita lebih dekat dengan Tuhan. Allah adalah pembuat mujizat. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan percaya dia pemegang kendali hidup kita. Bangkit berdiri. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin Tuhanku. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Mari kita nyanyi pujian ini. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kembali katakan dengan iman. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai. Kembali dengan imanmu katakan kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua. Sekali lagi dengan iman katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur, angkat tanganmu.
Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak akan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Amin. Terus sembah Dia dalam pujian. Haleluya, sembah Tuhan dalam pujian. Dia tidak tinggalkan kita. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua. Bapak Yohanes Sandoyo, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta. Bapak Yohanes Sandoyo, betul. Jangan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, akan tinggalkan. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan sembah Dia, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, 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 saudara, saudara, masalah bukan salah saudara. Masalah bukan kesalahan kita saudara. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan ini saudara, biarlah menjadi kekuatan kita untuk menapai kehidupan kita di awal tahun ini saudara. Betapa luar biasanya firman Tuhan ini saudara, yang sudah menguatkan kita saudara. Saudara, sebelum kita berdoa, saya punya kesaksian yang luar biasa saudara. Beberapa tahun yang lalu saudara pernah mendengar anak saya dipanggil Tuhan melalui sebuah kecelakaan yang luar biasa saudara. Ketika itu saudara, kami sekeluarga seperti mendengar petir dan hujan. Seakan hidup saya sama sekeluarga tidak berarti apa-apa saudara. Tetapi melalui bisikan dari sebuah ibu pendeta, bahwa kita ini saudara, ketika diberikan ujian, pencobaan, biarlah tetap kuat. Seperti janda Sarfat. Ketika kita tidak punya apa-apa, mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa saudara. Pekerjaan kita nol. Apa yang kita kerjakan nol saudara. Tetapi biarlah itu menjadi kekuatan.
seperti janda Sarfat ini, saudara. Ini yang pernah dibisikkan dengan saya, saudara. Supaya tetap kuat di dalam menghadapi masalah. Masalah bukan salah, saudara. Ini hal yang luar biasa yang Ibu Gembala bisikan kepada kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Tahun 2021 ini tetap kita percaya dan taat setia sampai Tuhan datang. Terima kasih. Kita kur lagi, saudara. Haleluya, 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 saudara. Tuhan, untuk Segala yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal aku. Sekali lagi, saudara. Ku bersyukur Tuhan, ku semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Yang sudah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk tetap percaya Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya. Untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini kami pegang Tuhan. Kami punya Tuhan yang maha besar. Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah Tuhan di dalam tahun 2021 ini Tuhan, kami tetap kuat. Hidup kami bukan di dalam situasi kondisi Tuhan. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu. Tuhan, Kau beri terus kekuatan kepada kami. Untuk tetap percaya kepada Engkau sampai akhir hidup kami ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau berikan roh hikmat terus kepada Bapak Ibu Pendeta yang sudah memberikan kehidupan kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Lindungilah setiap kami dalam perjalanan pulang. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari COVID-19. Tuhan sertai kami, berkati kami. Dan jadikan kami berkat. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.